Hutan Mangrove Kadilangu merupakan kawasan konservasi tanaman bakau di Kulon Progo, Yogyakarta yang kini menjadi wisata edukasi yang menyenangkan. Berkunjung ke hutan mangrove Kadilangu, selain menyaksikan tanaman bakau, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana pemandangan indah dan berbagai spot foto yang unik dan menarik berlatar hutan bakau dan pantai. Begitu masuk ke kawasan hutan mangrove Kadilangu, Kulon Progo, Yogyakarta, tertera harga tiket sebesar Rp8.000 per orang. Gapura berwarna-warni menyambut kedatangan kami, menambah semangat untuk melihat dari dekat hutan mangrove Kadilangu yang memiliki luas 3 hektar ini. Jalan menuju ke tengah lokasi terbuat dari bambu yang berdiri kokoh. Di bawahnya ada tambak udang. Tuh, tambak udangnya. Kita lanjut yuk ke dalam. Nah, inilah hutan bakaunya. Berawal dari tujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, pembuatan kawasan konservasi tanaman bakau oleh kelompok masyarakat di sini, kemudian kawasan ini diperindah. Dibuatlah tempat berpijak dari bambu yang menjadi ciri khas hutan mangrove Kadilangu dan pengunjung dapat menyaksikan dari dekat hutan bakau. Dan kini menjadi tempat wisata yang diminati wisatawan. Tempat wisata yang menyuguhkan wisata edukatif ini merupakan kawasan konservasi tanaman bakau pertama yang ada di Yogyakarta. Berlokasi tidak jauh dari Pantai Congot, tepatnya di Dusun Pasir Mendit, Desa Cangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Tempat wisata hutan mangrove Kadilangu sangat mudah untuk diakses. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Yogyakarta, Joko Mursito, akan terus berupaya mengembangkan tempat wisata hutan mangrove ini sebagai wisata edukasi yang digemari pengunjung. Diakui Joko Mursito, pihaknya terus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk terus memelihara dan merawat potensi wisata ini agar dapat menjadi tempat wisata pilihan yang patut dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Ya, jadi di Kulon Progo ini ada 3 titik pengembangan hutan mangrove sebagai destinasi wisata. Jadi prinsipnya sembari kita konservasi, juga kita mengembangkan dan memberdayakan masyarakat, membuat destinasi ini sekaligus sebagai tempat untuk edukasi. Karena fungsi mangrove ini sendiri sangatlah besar, terutama untuk menjaga ekosistem dan lingkungan yang ada di seputaran pantai. Dan sejauh ini konservasi ini berjalan dengan baik. Kemudian kita bersinergi dengan instansi yang terkait, lingkungan hidup, pertanian, kelautan, dan semua yang bisa kita ajak kerjasama, termasuk terutama pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan ini sekaligus menjaga dan melestarikannya. Ya, kalau pengunjung memang ini salah satu destinasi yang digemari dari sisi
kemanfaatannya. Jadi kecuali mereka berwisata, kemudian foto-foto, juga mereka bisa ngulik tentang apa sih mangrove itu pentingnya bagi lingkungan. Kemudian juga kita kolaborasikan dengan potensi lokal yang ada di sekitar sini. Misalnya ada tambak udang di sebelah, ini bisa kita dukung dengan pengembangan kuliner. Inilah yang kami maksud sinergitas antara mangrove itu sendiri, kemudian kuliner, juga kita bersinergi dengan moda transportasi yang bisa kita kembangkan di sini. Hutan mangrove ini membentang di atas sungai Bogowonto. Namanya juga hutan ya, rimbun dan asri. Namun tidak semua tertutup pohon. Pengunjung akan merasa sinar matahari begitu menyengat. Nah, kalau tidak ingin kepanasan, Anda bisa berkunjung ke sini di pagi hari atau sore hari. Pihak pengelola sepertinya tahu betul, bila pengunjung berwisata rasanya kurang lengkap ya kalau tidak berfoto-foto. Pihak pengelola sudah menyiapkan beberapa spot foto unik nan menarik, tanpa dipungut bayaran. Di sekitar kawasan wisata hutan mangrove Kadilangu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai cita rasa hidangan. Ada resto dan jajanan khas Yogyakarta.